masih dengan request pasangan dari pasaran Jawa ya, dari pasangan sinergi dan Sabtu. Oke, sudah saya kocok ya bagaimana sinergi. Di sini ada man holding a heart. Dia orangnya kalau sudah sayang sama seseorang, dia akan sangat sayang dan sangat setia ya. Terus orangnya agak juga lumayan relax, lumayan santai. Maksudnya dia tuh terkadang nggak pingin mikirin pusing ya hidup. Maksudnya kadang kan orang tuh tertekan dengan hidupnya, dia mikir sampai sedetil gitu ya. Kadang sampai akhirnya orang itu kan chaos sendiri. Tapi dia tuh bisa relax, bisa santai. Maksudnya ya sudahlah, dijalani aja hidup. Jadi nggak yang sampai dia terfokus dengan hidupnya yang mungkin tidak enak sehingga dia stres. Dia tuh bisa kayak membuat dirinya nggak mikir gitu ya. Jadi dia tuh bisa bagaimana caranya membuat dirinya melupakan masalahnya dengan kegiatan-kegiatan yang mungkin hobinya, kesukaannya, jadi gitu. Bagaimana dengan cherry plum? Nah, kartu ketiga menandakan bahwa dia termasuk orang yang agak lumayan bagus, lumayan ada bijaksananya, lumayan ada bagaimana pengertiannya terhadap orang, lumayan gitu. Terus ada King of Cup, ya seperti yang saya bilang bahwa dia lumayan punya pengertian dan bisa baik sama orang. Memang benar di sini King of Cups ya, bahwa dia itu sangat bisa sepengertian banget sama suaminya misal atau istrinya. Dia juga bukan orang yang harus diktator, bahwa orang tuh harus sesuai keinginan dia tidak seperti itu dengan pasangannya juga. Jadi dia benar-benar bisa memahami pasangannya ya dengan baik. Ada Five of Wands, dia juga perencana yang baik, dia banyak planning untuk hidupnya di masa depan itu juga lumayan bagus. Four of Wands, cuma terkadang ada keraguan-raguan, ada rasa insecure, kekhawatiran, bagaimana sih masa depan, bagaimana nih ke depannya. Ada, wajar ya, manusiawi orang punya seperti itu. Saya rasa setiap orang pasti punya kekhawatiran seperti itu. Bagaimana dengan Sabtu Legi? Sabtu Legi. Nah, ada Victory. Dia termasuk orang yang sebenarnya mudah sukses. Sebenarnya orang yang punya kemampuan auranya itu bisa seperti, bukan mudah sukses. Sukses itu kan punya spesifikasi sendiri-sendiri ya. Jadi ibaratnya dia di lingkungan keluarganya mungkin dia yang paling pemegang kendali, bisa jadi seperti itu. Apa-apa yang nyelesain masalah dia yang bisa mewakili orang tuanya. Misalnya seperti itu di lingkungan kecil keluarga aja. Mungkin di lingkungan teman-temannya juga biasanya dia itu menjadi yang dianut, pendapatnya yang mungkin banyak disukai teman-temannya. Jadi dianggap dia leader gitu. Ada transformation. Dia termasuk orang yang sangat lumayan bagaimana kreatif, dan dia juga bukan orang yang suka diem. Dia selalu memikirkan hal-hal yang bagaimana dia bisa menjadikan itu sesuatu yang baik atau bermanfaat, bisa seperti itu ya. Dan dia bukan orang yang gampang menyerah. Dia termasuk orang yang walaupun dia kondisi mungkin bukan orang yang mampu ya. Misalnya ini, hal kecil, contoh kecil, saya tidak mencontohkan orang yang sudah sukses atau orang dari orang kaya ya. Jadi walaupun dia mungkin orang yang dari keluarga yang mungkin sederhana, tetapi dia bisa segigih itu untuk bisa menjalani hidupnya dengan baik dan bisa membantu keluarga. Dan ada Rock Rose, cuman ada rasa di sini kakunya, kerasnya ya, keras kepala. Tapi memang kadang orang seperti ini memang karena memang kehidupan yang sangat keras bisa membentuk karakter seseorang menjadi keras, kaku ya. Tapi itu manusiawi dimiliki semua orang, karena orang kalau tidak memiliki itu juga pastinya akan sulit menghadapi hidup yang dengan kehidupan yang keras seperti ini. Memang seperti itu terbentuk dengan sendirinya. Dan di sini ada Three of Wands. Ya, terkadang dia juga ada keraguan-raguan untuk melihat, kekhawatiran untuk melihat bagaimana hidupnya. Cuman dia tetap walaupun dia ada keraguan-raguan atau ada sesuatu yang mungkin dia karena kondisi ya bagaimana nih, mungkin ada kekhawatiran untuk kedepannya itu, tetap dia tidak menyurutkan langkah dia untuk tidak melangkah ya, maksud saya. Jadi bukan untuk menjadi orang akhirnya karena ragu, ada ketakutan akhirnya tidak melakukan apa-apa. Dia bukan orang seperti itu. Ada Two of Pentacles, dia termasuk orang yang
orang yang bisa diajak dengan teman-temannya. Saya lihat termasuk orang yang itu tadi, karena dia termasuk juga leader, punya kemampuan jiwa yang bisa humble ke teman-temannya. Akhirnya dia juga menjadi orang yang sehingga itu mudah mencari pekerjaan juga. Dia termasuk orang yang sebenarnya gigih. Jadi ada di sini ada Knight of Pentacle. Jadi orangnya juga termasuk orang yang sangat kerja kerasnya sangat tinggi. Dia bukan orang tipikal yang langsung hanya diem menerima nasib, tidak. Termasuk orang yang sangat kerja keras. Makanya di situ tadi kedua ada transformation ya. Jadi dia bukan menyerah, bukan orang yang sangat orang yang mudah menyerah ya, intinya seperti itu. Sabtu Legi. Bagaimana mereka kalau menikah? Walking away. Jadi karena mereka berdua punya kedewasaan berpikir, sama-sama juga orang yang kerja keras, jadi mereka juga mudah untuk pada saat menikah perasaan mereka juga bisa bagus ya, bisa saling menyinari satu sama lain. Di sini ada light ya. Jadi apapun mereka dari latar belakang yang mungkin berbeda, tetapi mereka bisa menatap lebih jauh ke depan, walaupun mungkin pertama mungkin ada banyak hal yang terjadi di hubungan mereka sehingga mereka terkadang mungkin ada stres sendiri ya, mungkin wajar ya. Kalau di pernikahan pertama, kedua, ketiga sampai keenam mungkin saya lihat sih kalau mereka sih bisa bisa memahami satu sama lain dengan mudah. Orangnya saya lihat di sini Sembilan Legi dan Sabtu Legi bisa match dengan mudah. Ibaratnya kalau misalnya mereka pun dulunya tidak pacaran atau apa, jadi tapi masih walaupun banyak hal yang mungkin membuat mereka stres, karena mungkin dari Sabtu Legi saya lihat mungkin ada agak ada rasa-rasa yang bagaimana ingin mengikat pasangannya ya, maksudnya ada cemburu sedikit atau karena saking cintanya ada sesuatu hal yang mungkin membuat Senin Leginya kurang nyaman, terlalu Sabtu Legi itu terlalu careful, terlalu peduli, terlalu membentengi terkadang pada Senin Legi, sehingga Senin Leginya sedikit kurang nyaman. Tetapi karena Senin Legi termasuk di sini ada Knight of Cup, orang yang sangat memahami pasangannya, jadi dia tidak masalah dengan apa yang dilakukan pasangannya ke dia. Tetap aja mereka tetap bisa hidup baik, hidup rukun ya, memahami satu sama lain, saling mengerti satu sama lain. Dan saya rasa untuk chemistry mereka itu hanya tinggal itu tadi, walking away, dijalani aja. Mereka sudah sama-sama baik, sama-sama saling memahami. Kedewasaan seseorang itu pasti dengan seiring tahun, seiring bertambahnya tahun umur mereka menikah pasti akan semakin baik di sini ya. Karena mereka juga ada rasa sportivitasnya juga bagus di antara mereka berdua. Bagaimana dengan rizkinya? Ada woman holding a coin. Di sini yang membawa rizki itu yang si perempuannya ini dari pasangan Senin Legi dan Sabtu Pahing. Di sini ada benar-benar jelas woman holding a coin. Jadi bukan berarti saya bilang suaminya ya itu rezekinya nggak gede, tapi ini dari pihak perempuan yang akan membawa banyak rezeki yang berlimpah sehingga bisa merubah kehidupan mereka. Karena di sini mungkin bisa ditampakkan woman holding coin, jadi di sini dia termasuk punya yang perempuan ini bisa jadi dia memang orang yang sangat kreatif ya, motivation lagi ya. Jadi benar-benar mereka tuh saling bisa memotivasi pasangan ini untuk bisa hidup lebih baik, walaupun mungkin di sini awalnya mungkin mereka tertatih-tatih untuk menuju ke gerbang kesuksesan seperti ini ya, tetapi memang tidak perlu dikhawatirkan. Jadi pasangan ini adalah pasangan yang semua itu sudah ada. Jadi ibaratnya tidak ada warisan misal, atau tidak ada sesuatu yang mungkin diunggulkan daripada pasangan lain. Di sini misalnya ini saya lihat dari sederhananya aja, mungkin mereka dari orang sederhana, tetapi mereka tuh punya sesuatu yang bisa dikembangkan sehingga menjadi rezeki keluarga. Jadi tidak perlu dikhawatirkan. Tinggal itu tadi bagaimana, karena ada sisi kreatifnya ya dari salah satu Senin Leginya, Sabtu Leginya, mereka sama-sama
ada sisi bahwa mereka tuh bukan orang yang mudah menyerah. Jadi mereka akan bisa bagaimana caranya untuk menghasilkan uang. Mereka akan berpikir bagaimana caranya agar tidak seperti ini terus. Jadi mereka tuh terus akan berpikir seperti itu, dan mereka dalam posisi untuk saat ini memang masih bekerja keras dan masih bagaimana menyusun rencana untuk kedepannya. Jadi masih saya lihat tahun pertama ke-9 itu ujian sangat berat bagi mereka. Saya lihat malah ujiannya mungkin oke, dari mereka sendiri ada, dari kedua belah pihak saya lihat sama-sama ada ujian berat yang mungkin mereka harus terkena dampaknya, sehingga mereka harus mengalami kekacauan itu, menghadap itu juga. Walaupun di 2 orang ini, Senin Legi dan Sabtu Legi, saya lihat mereka masih bisa survive, masih bisa enjoy dengan masalah mereka masing-masing, tapi masih tetap bisa percaya. Jadi di tahun ke-8 ada sesuatu yang akan luar biasa ya, ada perubahan. Ibaratnya mungkin nasibnya tahun ke-9, tahun ke-10 lah, 10 tahun kedua itu akan dia mengalami perubahan hidup yang tidak sama dengan 10 tahun pertamanya, insya Allah. Jadi memang saya rata-rata pernikahan saya lihat 10 tahun pertama itu adalah ujian yang masih bagaimana membentuk karakter masing-masing, bisa mengenali masing-masing. Jadi saya lihat Senin Legi dan Sabtu Legi bisa menjadi pasangan yang berkecukupan ya. Kalau dia terus begini, terus saling percaya, terus saling support, ini bagus sekali. Saya lihat auranya, walaupun pertama auranya mungkin ada gelap-gelap ya di ini, mungkin karena memang ya semuanya ada kondisi ya, kondisi yang mungkin mereka harus menyatukan 2 keluarga, 2 sisi yang berbeda, itu masih bukan suatu masalah. Jadi saya lihat Senin Legi dan Sabtu Legi tidak ada yang perlu dikhawatirkan, tinggal jalani aja dan tetap saling percaya untuk suami istrinya ya. Dan di sini ada aura putih di 10 tahun kedua, itu berarti di 10 tahun kedua nggak tahu ya, tiba-tiba saya ingin bicara tentang 10 tahun kedua, padahal saya di konten yang lain tentang pasaran itu saya hanya 10 tahun pertama ya melihatnya, maaf. Jadi ini saya hanya memang sesuai dengan intuisi saya. Jadi 10 tahun kedua ada sinar putih, berarti secara spiritual pasangan ini akan semakin menemukan jalan menuju Tuhan ya. Jadi kayak ada sesuatu yang sehingga terbuka, sehingga lebih mengenal Tuhan. Jadi ada aura spiritual yang semakin naik. Dan di samping aura spiritual yang semakin naik juga ada berimbang dengan aura rezeki yang lumayan semakin naik juga. Jadi untuk Sabtu Legi dan Senin Legi lebih baik berarti di sini dekatkan diri terus dengan Tuhan dan jadilah orang baik, jadilah pasangan baik ya, yang bisa membuat Tuhan bahagia. Jadi rezeki kalian juga akan semakin gede, karena cinta Tuhan juga semakin gede, rezeki kalian juga akan semakin gede. Untuk kesehatan dari Sabtu Legi dan Senin Legi, saya lihat kurang air putih ya, terus area pinggang, area kaki, ini gelap semua ya, mungkin ini. Terus area asam lambung, hati-hati khususnya jangan sampai telat makan dan harus berbanyak air putih di sini saya lihat ya. Terus bagian ini punggung, terus bagaimana dengan Sabtu Legi? Sabtu Legi juga hati-hati pinggangnya ya, air putih ya. Terus tapi nggak sekilas Senin Legi ya, terus bagian sini, terus bagian pusing kalau Sabtu Legi. Mungkin tekanan darah tingginya atau asam uratnya atau kolesterolnya sama dengan Senin Legi tadi ya. Asam urat juga dilihat, mungkin biasanya kalau kurang air putih tuh ada penyakit seperti itu, seperti saya ya. Oke, jika saya ada salah kata dan kurang berkenan mohon maaf. Jika tidak resonate berarti ini bukan untuk Anda ya. Jika tidak suka sudah tinggalkan saja channel ini ya. Oke, kalau ada request tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.